Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Nur Audita. Di sini saya bersama dua rekan saya akan menjelaskan mengenai yang pertama, Islam sebagai adin. Yang kedua, perbedaan Islam dengan religion. Lalu, mengapa Islam menjadi agama yang sangat universal? Dan yang terakhir adalah dalil-dalil apakah yang menyebabkan Islam menjadi agama yang sangat rasional. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, Islam sebagai adin. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama diartikan sebagai ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan kepribadian kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Sedangkan di dalam Oxford Dictionary, kata religion diartikan sebagai the belief in the existence of a god or gods and the activities that are connected with the worship of them or in the teachings of a spiritual leader. Kedua pengertian agama di atas mencakup semua agama dan kepercayaan yang ada di dunia. Segala jenis kepercayaan, ajaran, sistem peribadatan dapat dimasukkan dalam pengertian ini. Istilah-istilah seperti ajaran, sistem, kepercayaan, Tuhan yang Maha Kuasa, dewa-dewa maupun pemimpin spiritual terkait erat dengan makna agama. Secara sekilas, kita melihat bahwa agama diterjemahkan sebagai seperangkat acara untuk menyembah Tuhan dan pedoman nilai dalam kehidupan. Dalam tradisi kaum muslimin dikenal istilah adin. Kata ini seakar dengan kata-kata lain yang maknanya saling berhubungan. Masing-masing kata memiliki kaitan makna yang erat. Medan makna dari kata-kata yang seakar dengan kata adin memunculkan banyak pengertian. Kata ini disebutkan dalam 82 ayat di Al-Quran. Salah satunya, kata ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam surat Ali Imran ayat 19 yang berisi, sesungguhnya adin atau agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Penafsiran terhadap ayat ini telah dilakukan oleh banyak ulama. Satu di antaranya ialah Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari atau lebih dikenal sebagai Imam At-Tabari. At-Tabari menjelaskan bahwa kata adin dalam ayat tersebut bermakna ketaatan atau at-ta'ah dan ketundukan atau azillah. At-Tabari juga menjelaskan bahwa adin juga berasal dari kata-kata kerja dana yang berarti tunduk atau zalala. Islam adalah seru cara hidup yang sempurna, yang dicipta sendiri oleh Allah dan juga merupakan nikmat Allah kepada kita. Seperti firman Allah yang terdapat pada surat Al-Maidah ayat 3 yang berisi, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah aku cukupkan nikmatku kepadamu, juga aku ridho Islam menjadi agama untuk kamu. Oleh karenanya, hanya Islam saja satu-satunya agama atau cara hidup yang benar dan sempurna. Maka, Allah memerintahkan kita menerima Islam seluruhnya, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang berisi, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukum dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kamu yang terang nyata. Kata Islam berasal dari kata kerja aslama yang berarti masuk ke dalam kepasrahan dan ketundukan. Oleh karena itu, al-Islam bermakna kepatuhan dengan penuh ketundukan atau al-inqiyad bil khudu, tanpa melawan sedikit pun. Sehingga setelah kita dapati pembahasan makna-makna dari kata adin dan al-Islam, ayat-ayat tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut. Sesungguhnya, ketaatan yang diterima di sisi Allah adalah ketaatan yang semata-mata untuknya saja, serta ikrarnya mulut dan hati untuk mengamba dan menundukkan diri kepadanya, serta mematuhi dengan penuh ketaatan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Dia larang, dan menundukkan diri dengan penuh penerimaan tanpa sedikit pun kesombongan, penyimpangan, dan penyekutuan. Adin di sini berarti adalah salah satu cara hidup.
Ia adalah suatu sistem yang mencangkup peraturan-peraturan yang menyeluruh serta merupakan undang-undang yang lengkap dalam semua urusan hidup manusia untuk kita terima dan mengamalkannya secara total. Kesimpulannya, Islam tidak hanya sekedar agama, tapi juga satu cara hidup, satu sistem pedoman hidup, dan juga peraturan-peraturan yang menyeluruh. Islam adalah adin yang telah diwahyukan Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh semesta alam. Ia adalah adin yang berintikan kepada dua hal, yaitu iman dan amal. Iman merupakan akidah atau pokok dan di atasnya berdiri syariat Islam. Yang kedua, perbedaan agama dengan religion. Agama berasal dari tiga kata Sanskerta, yakni a, gam, dan a. A berarti gam, A berarti tidak, gam berarti pergi, dan A berarti sesuatu. Jadi agama adalah sesuatu yang tidak pergi atau sesuatu yang abadi. Agama memiliki beberapa sifat, yaitu 1. Anandi Ananta, yang berarti tidak berawal, tidak berakhir. Yang kedua, Acintya, yang berarti tidak terpikirkan sejak kapan agama itu ada. Yang ketiga, tidak terpengaruh. Yang keempat, pedoman hidup manusia. Yang kelima, sumber ilmu pengetahuan. Dan yang keenam, jawaban segala pertanyaan. Sedangkan pada terminologi lain ditemukan kata-kata religion untuk menggambarkan hal yang sama dengan agama. Dalam An English Reader's Dictionary terdapat 3 kemungkinan kata yang terkait dengan religion, yaitu religi, religion, dan religious atau religiusitas. Religi dalam tinjauan antropologi sering dikaitkan dengan ritual atau upacara agama atau ibadah untuk menundukkan kekuatan gaib terutama pada masyarakat primitif. Perwujudan dari konsep religi tersebut adalah ritus dan peribadatan dalam agama. Pengusiran dan penundukan kekuatan gaib berupa praktek mistik dan magic yang masih banyak lagi, baik dalam tataran tingkat modern maupun tingkat tradisional. Artinya, sesekali pada masyarakat modern masih dijumpai ritus-ritus tertentu dan untuk kepentingan tertentu. Misalnya, ritus yang didasarkan pada ramalan perbintangan atau astrologi horoskop. Lalu, apa perbedaan agama dan religion? Yang pertama adalah tata nilai yang dikembangkan oleh adin atau agama samawi berasal dari wahyu Allah, sedangkan agama dan religion berasal dari refleksi manusia terhadap peristiwa yang terjadi di lingkungannya. Yang kedua, kebenaran yang dibawa oleh adin bersifat mutlak atau absolut karena ia datang dari Allah sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 147 dan Ali Imran ayat 60. Sedangkan agama dan religion bersifat zani atau spekulatif atau sementara karena ia datang dari manusia yang lemah, tak berilmu, dan hanya berprasangkaan saja sesuai dengan Quran Surat Al-Baqarah ayat 78-79. Adin menjamin bagi pengikutnya dengan keselamatan dan kebahagiaan. Seperti dalam Quran Surat Ali Imran ayat 85. Sedangkan agama dan religion tidak menjaminnya. Bahkan diantaranya ada yang berujung dengan kebodohan, kesengsaraan batin, dan kesengsaraan hidup. Seperti Quran Surat Al-Baqarah 170 dan Quran Surat Al-Anbiya ayat 52 dan 54. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Wassalamualaikum. Islam disebut sebagai agama yang universal karena pemberlakuannya tidak dibatasi oleh tempat dan waktu tertentu. Islam sesuai untuk semua golongan manusia, juga sesuai dengan segala kebenarannya di seluruh alam. Karena misinya tak lain adalah rahmatan lil alamin, yang berarti rahmat bagi seluruh alam dunia, dengan tidak membedakan kelompok, suku, golongan, atau bangsa. Islam juga merupakan agama yang bisa diterima kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun tanpa memandang dinamika sosial budaya yang ada. Ajaran Islam ini bersifat universal dan berlaku setiap zaman. Keabadian dan keaktualan Islam telah dibuktikan sepanjang sejarahnya.
di mana setiap kurun waktu dan perkembangan peradaban manusia senantiasa dapat dijawab tuntas oleh ajaran Islam melalui Al-Quran sebagai landasannya. Adapun 3 ciri yang menjadikan Islam ini adalah agama yang universal. Yang pertama yaitu kesanggupannya memenuhi kebutuhan seluruh umat manusia untuk menegakkan kesatuan, memelihara nilai kemanusiaan, dan menjaga keselamatan setiap individu dalam hidup di dunia kini maupun di akhirat nanti. Yang kedua, hukum-hukumnya menjamin tegaknya kemanusiaan di dalam satu kesatuan dan tidak berkecenderungan untuk menghidup-hidupkan fanatisme rasial. Yang ketiga, konsisten dengan realitas-realitas alam semesta, tidak bertentangan dengan kebenaran-kebenaran ilmu pengetahuan atau pikiran logis. Selain itu, ada juga aspek-aspek yang menyatakan Islam ini adalah agama yang universal. Yang pertama yaitu universal dari segi masa atau sumuliyatul zaman. Jadi Islam adalah agama dari masa ke masa, tidak pernah terputus dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai sekarang. Selanjutnya, dari segi sistem atau sumuliyatul minhaj. Hal ini melingkupi beberapa aspek lengkap yang terdapat dalam Islam itu sendiri. Misalnya jihad dan dakwah yang berfungsi sebagai penyokong Islam, akhlak dan ibadah sebagai bangunan Islam, dan akidah sebagai asas Islam. Aspek-aspek ini menggambarkan kelengkapan Islam sebagai agama yang universal. Universal dari segi tempat, sumuliyatul makan. Islam berlaku untuk seluruh dunia karena Allah menciptakan manusia dan alam semesta ini sebagai satu kesatuan. Pencipta alam ini hanya Allah saja. Karena berasal dari satu pencipta, maka semua dapat dikenakan aturan dan ketentuan kepadanya. Islam memiliki prinsip yang sempurna untuk menjawab setiap permasalahan yang ada di dunia ini, kapanpun dan dimanapun. Gambaran universalitas Islam begitu kental dalam ajaran-ajaran yang tidak lekang oleh ruang dan waktu. Allah menegaskan tentang ajaran-ajaran Islam universal melalui Nabi Muhammad SAW yang dijelaskan juga dalam surat Al-Ahzab ayat 40. Islam bukan saja merupakan agama penutup bagi agama-agama yang dibawa Rasul, tapi juga merupakan agama yang diturunkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia dimanapun ia berada dan kapanpun ia hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Nopal. Saya akan melanjutkan presentasi dari Siti Nur Fadila. Dan kali ini saya akan membawakan presentasi mengenai dalil-dalil apakah sih yang menyebabkan agama Islam itu menjadi agama yang rasional. Oke, yang pertama dari surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit-taurati wal injil. إنهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Artinya, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka
beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, Al-Quran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Al-A'raf ayat 157. Di dalam ayat tersebut terdapat kata ummi yang menurut Ibnu Katsir bermakna bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis. Menurut Ibnu Taimiyah, ketidakmampuan Nabi Muhammad SAW untuk membaca dan menulis bukan berarti menandakan bahwa beliau itu adalah orang yang tidak berilmu. Sifat ummi yang dimiliki Nabi Muhammad SAW ini juga dikuatkan dalam surah Al-Ankabut ayat 48 yang artinya, dan kamu tidak pernah membaca sebelumnya Al-Quran, suatu kitab pun, dan kamu tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Andai kata kamu pernah membaca dan menulis, benar-benar ragulah orang yang mengingkarimu. Dari ayat tersebut jelas bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah membaca kitab-kitab sebelumnya, apalagi menulis. Jika demikian, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sebagai orang yang ummi? Adakah hikmah di baliknya? Imam Syaukani berpendapat bahwa seandainya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang bisa membaca dan menulis, jelaslah orang-orang akan berkata miring bahwa ajaran beliau hanyalah berasal dari membaca kitab-kitab Allah sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Padahal kita tahu bahwa Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Begitu pula, jika Rasulullah SAW pandai membaca dan menulis, maka orang-orang akan ragu dan bisa saja menganggap Al-Quran adalah hasil karangannya. Dengan demikian, sifat ummi tersebut juga menegaskan bahwa Al-Quran adalah murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebenaran-kebenarannya kitab. Selain itu, keindahan ayat-ayat di Al-Quran juga tidak mungkin ditandingi, bahkan meski hanya sekadar mirip. Sehingga jelas bahwa Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca dan menulis juga mengandung hikmah untuk memperkukuh mukjizat terbesarnya, Al-Quran. Maka dari itu sangat jelas bahwa agama Islam adalah agama yang sangat rasional. Karena tidak mungkin Al-Quran adalah karangan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad itu bersifat ummi. Oleh karena itu, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga jelas karena itulah agama Islam sangat rasional. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Jahra, Siti Nur Padira, dan saya Taufik Nopal memohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kesalahan dari pengucapan kata ataupun lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.